Kenapa? Yon, nih, lo kasih ke Laras. Gue mau cabut. Aku cabut? Ya iyalah. Karena sekarang gue udah tahu Yon, kalau gue ini satu-satunya cowok yang ada di hatinya Laras. Jadi gue cabut. Ingat ya, jangan lupa lo kasih ini ke Laras. Bye Yon. Jadi cowok yang dimaksud Dara tuh Revan. Kenapa dia ngasih tau gue? Pasti ada yang dirahasiain dari gue. Mana pakai telepon-teleponan segala di belakang gue. Res, gue mau nanya deh. Maksudnya Revan soal malaikat penjaga lo itu siapa ya? Oh, itu sebenarnya kayak pepatah gitu sih, Dar. Pepatah? Maksud lo? Ada pepatah yang berbunyi, semut di ujung lautan tampak, namun gajah di pelupuk mata tak tampak. Terkadang orang itu ada di sekitar kita, ada di dekat kita, tapi nggak semua orang nyadarin itu. Maksud lo Vino? Oh, jadi sekarang lo udah move on ke Vino? Iya, kalau masalah itu sih, gue nggak tahu ya gue harus sebutnya apa, move on atau apa. Cuma hati gue sih bilangnya iya. Wow, gue bener-bener gak nyangka, Res, bakal kayak gini ujungnya. Sama Dar, gue juga. Gue nggak pernah nyangka bakal kayak gini. Tapi yang pasti sekarang gue udah lebih tenang. Tapi bagus deh, Res. Gue lega banget sekarang. At least lo udah gak ada beban masa lalu lagi. Iya, Dar. Gue juga lega banget sekarang. Semoga aja kedepannya baik terus ya. Kayaknya emang Dara berhubungan sama Revan deh, buat bantuin Laras. Tapi tetap aja Dara tuh salah. Ngerahasiaan ini dari gue. Gue kan cowoknya. Harusnya nggak ada rahasia-rahasiaan di antara kita. Ini tuh sama aja gue nggak dianggap sama dia. Gue seneng banget, Res. Akhirnya urusan itu tuh kelar juga. Iya, Dar. Gue juga sama. Makasih ya lo udah selalu support gue. Iya, sama-sama, Res. Yang penting sekarang lo udah happy kan? Dan gue juga ikut happy. Makasih, Dar. Sama-sama. Gue bener-bener kecewa. Gue gak suka kayak gini. Ini tuh sama aja kayak melanggar komitmen gue sama dia. Ayah, maaf ya. Ayah nunggu lama ya? Enggak apa-apa. Tadi juga ditemenin sama Bang Ujang sama Mbak Lastri kok, nggak apa-apa. Syukur deh. Yaudah yuk ya, mendingan kita pergi sekarang aja ya. Takutnya kita kan nggak boleh lama-lama di sini. Kita nggak perlu pergi kok, Les. Maksud ayah? Kita sudah diizinkan tinggal di mes kampus ini. Diizinin tinggal di sini? Ini pasti Bang Ujang sama Mbak Lastri ya yang bilang. Aduh ya, ayah kan tahu sendiri kalau Bang Ujang sama Mbak Lastri itu kadang-kadang kalau ngomong mereka nggak pikirin dulu dampaknya gimana. Laras takutnya nanti malah jadi nyusahin mereka lagi. Apalagi ditambah kejadian di catering tadi, bisa tambah gawat nih. Udah, Les. Kamu nggak usah khawatir. Enggak ya, Laras tuh nggak mungkin nggak khawatir. Laras takut aja kalau nanti masalah kita sampai kena juga ke Mbak Lastri, Bang Ujang. Laras nggak mau mereka jadi susah gara-gara kita ya. Udah sekarang begini Pak Samsul, kasih tahu aja langsung ke si Laras. Jadi gini, Ras, kita sudah diizinkan untuk tinggal di mes kampus ini. Karena mulai saat ini ayah udah kerja di sini jadi OB.
Serius ya? Ya. Ayah kerja di sini? Iya. Alhamdulillah. Makasih ya Bang Ujang. Ras, jangan bilang makasih sama Bang Ujang. Makasihnya Nom yang di atas, sama Allah. Bang Ujang sih cuma sebagai perantara doang. Iya Bang Ujang, ya Allah. Makasih ya Allah. Jadi Yas, kamu udah bisa tinggal di asrama Putri, ayah di mes kampus, kan deketan. Jadi kalau mau ketemuan gampang. Alhamdulillah. Iya ya, alhamdulillah banget. Mas Samsul, saya turut bahagia. Ya, makasih Bang Ujang. Makasih. I'm so happy. Waduh, nih Tuan Vino nggak tahu waktu banget. Ibu Rani mukanya lagi kenceng kayak abis dibotoks. Dia malah asik nyanyi dudu-dudu. Mas Vino. Apaan sih, Bin? Murani. Mama. Lo ganggu banget sih, lo nggak lihat apa gue lagi happy? Itu Mama. Mama. Dari mana aja kamu, Vino? Oh, itu mah biasalah Vino dari luar. Anak muda. Ketemu Laras? Iya. Bimo, ini tuh salah kamu. Gak becus jagain Tuan Vino, gak tegas. Padahal udah diingetin lewat telepon. Bimo udah banyak bantu gue. Sekarang waktunya gue yang gantian bantuin dia. Saya mohon maaf, Bu Rani. Mah, tapi Vino kan cuma jalanin tugas dari Mama. Bukannya Mama sendiri yang bilang kalau Vino itu harus bekerja sama Putri kampus. Kenapa sekarang jadi masalah, Mah? Kalau emang Bianca yang jadi pemenangnya, apa bakal tetap kayak gini? Bu Rani harus jawab apa ya? Sebagai asisten yang handal dan terpercaya, saya harus bantu pikiran nih. Udah mulai pinter kamu ya? Membolak-balikan pertanyaan mama kamu sendiri. Begitu, Vin? Maaf, Ma. Bukannya maksud Vino untuk memutarbalikkan kata-kata Mama. Tapi kan Vino harus berpegang sama kata-kata Mama. Sebagai keluarga Adijaya, bukannya Mama sendiri yang bilang kalau kita harus memegang omongan kita. Ya memang harus dipegang. Dan kamu harus konsisten dan berkomitmen penuh. Itu kan pesan mama, Vino. Ya udah. Kalau gitu berarti nggak ada masalah dong, Ma. Kalau gitu sekarang Vino ke kamar dulu ya, Ma. Vino mau mandi. Saya permisi dulu, Bu Rani. Kamu mandi juga sana, pakai kembang 7 rupa biar pinteran dikit. Asisten gak becus. Aku harus cepat atur strategi baru. Makasih ya Allah untuk setiap jalan keluar yang Kau berikan kepada hamba. Terima kasih atas pekerjaan yang didapat Ayah. Laras percaya dan yakin waktu Allah itu selalu tepat. Laras janji Laras akan terus memegang amanah yang diberikan kampus untuk selalu menjaga nama baik kampus, jadi contoh bagi pelajar yang lain. Bantu Laras menghadapi ini semua ya Allah. Janganlah Engkau berpaling dari Laras. Laras berserah diri padamu atas segala ketetapan-Mu Sang Maha Pengatur kehidupan ini. Amin. Kira-kira apa ya keputusan pihak kampus? Semoga aja gue gak diberhentiin. Amin. Udah standby aja loh. Santai aja kali.
Gue yakin kok, mereka pasti mecat lo buat jadi putri kampus. Dan gue bakal gantiin lo buat jadi putri kampus. Tuhan emang adil ya. Tahu siapa yang lebih pantas buat jadi putri kampus. Kok lo yakin banget sih kalau lo yang bakal gantiin gue jadi putri kampus? Lagian ya, seandainya ada orang yang gantiin gue jadi putri kampus, pasti orangnya tuh yang punya sifat lebih baik, orang yang punya akhlak yang lebih baik, dan hati lebih baik. Terus maksud lo? Gue nggak punya hati gitu? Gue gak bilang kayak gitu kok, lo sendiri yang bilang kayak gitu. Kurang ajar banget lo. Lo pikir lo lebih baik dari gue? Hah? Sial banget. Hampir aja. Beruntung banget sih si Kuman. Pagi Laras, Bianca. Pagi Pak. Pihak kampus sudah menyelidiki kasus ini. Tim sudah dapat penjelasan semua dari saksi bahwa Bianca ternyata terbukti memang melakukan semua kesalahan. Telah merobek formulir kamu Laras. Hal ini sangat disayangkan sekali. Kalau ini sudah diketahui sebelum penjurian, pasti ini akan mengurangi nilai Bianca. Tim akan menggunakan ini sebagai catatan ke depannya. Gawat nih. Mati deh gue. Bisa kehilangan kesempatan ini. Tapi dari pihak kampus masih memberi kesempatan pada Bianca atas dasar pertimbangan potensi pada diri Bianca. Lihat aja kamu Laras. Ini adalah akhir dari perjalanan kamu sebagai putri kampus. Kok Bianca masih lolos aja sih? Masih ditolerir lagi. Ini nggak fair. Udah jelas kebukti dia bersalah. Berkat ide saya, si Bianca jadi selamat. Annabella memang cerdas, cekatan, dan cantik. Asisten nomor wahid di muka bumi ini. Syukur deh, Bianca masih dapat kesempatan kedua. Pasti si Laras sudah ngira gue bakal kena masalah. Taunya gue malah dikasih kesempatan. Nasib baik lagi ngedukung gue. Dan untuk kamu Laras, soal kamu bermalam di kampus ini, sudah dicek dari orang-orang terkait. Memang benar kamu bermalam di kampus ini. Ya Allah, Laras pasrahkan ini semua di tanganmu. Wah, bener banget tuh Pak. Itu pelanggaran kan namanya. Gak bisa dong, masa putri kampus kayak gitu Pak? Iya, tapi penjelasan Laras ada benarnya juga. Dia tidak bermaksud untuk bermalam di kampus ini. Dia hanya sedang menunggu. Kok bisa begini? Yes, Laras pasti selamat. Atas segala pertimbangan dan juga vote, dari pihak kampus masih memberikan kepercayaan buat Laras untuk mengemban amanah sebagai putri kampus. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, terima kasih. Selamat ya Laras. Kenapa anak itu selalu aja selamat? Padahal hampir aja dia didepak lagi dari putri kampus. Iya, makasih Pak. Sekali lagi saya mau ucapin terima kasih. Dan saya janji saya nggak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi, Pak. Morning, Mom. Mama, Vino sayang banget sama Mama. Pasti ada maunya ya? Nggak ada mau apa-apa kok, Ma. Yaudah, Vino pamit ke kampus dulu ya, Ma. Oke. Bye, Mom. Baik, take care. Take care, Sai. Take care. Bye. Tuan. Dah.
Apaan sih lo? Masa Tuhan gak dadain Annabella? Ya kali gue dadain lo. Udah sana ke laut. Aduh, jangan ke laut Tuhan. Annabella nggak bisa berenang, nanti tenggelam. Bodoh amat. Bagus. Sekalian aja lo tenggelam. Biar disengat sama ikan pari. Ikan pari, wah enak tuh Tuhan untuk makan. Di sambal balado, jadi lapar. Kalau gini saya mana tahan. Harus kerja sama Laras. Dan saya paling gak suka lihat anak saya Vino harus terus-terusan bersama dia. Ini gak akan saya biarkan terjadi. Bu Rani tenang aja Bu. Saya akan siap dan sigap memikirkan cara lain. Dan saya akan menggunakan semua kepintaran saya yang tak tertampung ini untuk mencari jalan keluarnya. Baik Bu. Misi. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Ini Laras. Pak, ini jadwal kegiatan putri kampusnya kayak bentrok deh Pak sama mata pelajaran saya di kampus. Tolong ya Pak, soalnya saya nggak bisa bolos Pak. Ini mata pelajarannya penting banget. Sebagai putri kampus, sudah kewajiban kamu untuk melakukan semua kegiatan ini, Laras. Tapi kamu bisa kok ngajuin kelas susulan. Tapi masa emang kegiatan ini nggak bisa dikerjain sesudah selesai kampus sih Pak? Ya udah, coba nanti saya tanyain ya, Laras. Iya Pak, makasih ya. Ya. So banget sih lo, Ras. Baru juga jadi putri kampus, udah berani nyuruh-nyuruh orang. Gue nggak nyuruh-nyuruh orang kok, Bianca. Gue denger sendiri kok. Lo nyuruh-nyuruh orang buat ngubah jadwal kuliah lo. Bianca, sorry ya. Gue minta kayak gitu karena gue nggak mau bolos kuliah. Ah udahlah. Emang lo tuh nggak sanggup tau nggak jadi putri kampus. Lihat aja. Bentar lagi lo juga bakalan diturunin. Serah lo deh. Ih, nyolot banget sih si Kuman. Lagi diajak ngomong malah cabut. Makin gak punya etika. Selamat siang. Waduh. Bang Ujang. Waduh, Pak Samsul udah datang aja nih. Hah? Bukan shiftnya masih setengah jam lagi? Iya, nggak apa-apa Bang Ujang. Saya nggak enak kalau sampai terlambat. Waduh, bagus itu. Kalau kita kerja harus penuh semangat. Jadi rezeki gampang datang. Amin. Terima kasih Bang. Iya. Nah, sekarang nih alat-alat kerjanya Pak Samsul. Ini ya. Nah, sekarang kalau masih ada kaca yang masih berdebu, Pak Samsul kerjain deh, ya. Siap. Soalnya saya mau ke ruang dekan. Iya. Jangan lupa bismillah ya. Siap Bang Ujang. Bismillah. Ya, makasih Bang Ujang. Yeah. Kan bokapnya Laras. Obe, tolong ya, ini kenapa bisa becek kayak gini? Kalau gue kepleset gimana? Tolong dong, ini dipel, kenapa nggak dipel dari tadi? Tunggu deh, tunggu. Kayaknya gue kenal deh sama lo. Oh, bokapnya Laras
no. Bokapnya Laras. Oh, Laras yang putri kampus itu ya? Oh my god, seorang putri kampus bokapnya itu OB. Guys, kalian harus tahu nih ya, bokapnya Laras yang si putri kampus itu ternyata OB loh. Udah buruan sana ngepel. Ngapain ngeliatin gue? Bianca, lu gak usah teriak-teriak bisa kan? Apaan sih Hans? Ya gimana sih perasaan lo ya? Gue kaget aja gitu tahu ternyata bokapnya seorang putri kampus itu ternyata cuman OB. Ya gue kan shock jadinya. Laras! Lu mau kemana? Kenapa Bang Ujang? Kok panik gitu? Ayah lu tuh, Ras. Oh, ayah udah masuk kerja ya? Coba aku lihat dulu ya. Aduh, gimana ngomongnya nih? Bi, lu kok sengaja banget sih? Siapa yang sengaja? Ya gimana sih perasaan lo lihat ternyata bokapnya putri kampus itu seorang OB. Oh my god, shock banget gue. Ada putri kampus. Udah Pak, nggak enak Pak. Ada Laras. Nggak apa-apa. Gimana coba ceritain dong. Perasaan lo jadi putri kampus terus punya bokap OB kayak gitu gimana perasaannya? Laras, udah jangan bikin keributan, nak. Tuh, dengerin bokap lo. Kok lo buang sih? Kenapa emang? Sampah kan emang harus dibuang ke tempat sampah. Dan semua mahasiswa Palm University harusnya tahu itu dong. Kok lo nyolot? Lo ngatain gue sampah? Kok nyolot? Emang gue bilang kayak gitu? Gue kan cuma bilang kalau sampah harus dibuang ke tempat sampah. Emang salah? Gue gak pernah ngerasa malu punya ayah kayak bokap gue. Kenapa gue harus ngerasa malu? Ayah gue gak nyusahin orang lain. Ayah gue ayah yang bekerja keras. Ayah yang bertanggung jawab sama gue. Dia yang menghidupi gue sampai sekarang. Betapa kurang ajarnya gue kalau gue gak mengakui ayah seperti ayah gue. Gue bisa di posisi gue sekarang ini karena ayah gue. Gue bisa kuliah sekarang ini juga karena ayah gue. Dan gue, Laras Ayuning Tias, putri kampus Palm University, gak pernah malu punya ayah seperti bokap gue. Gue bangga sama ayah gue. Hebat lu, Ras. Hebat. Gue ngefans banget sama lu. Harusnya tadi kamu gak ngeladenin. Udah gak apa-apa lah ya. Bianca tuh sering banget bully Laras. Tapi sekarang ini beda. Dia ngebully ayah. Makanya Laras gak terima. Ras, maafin ayah ya. Gara-gara ayah. Ayah, ini kan bukan salah ayah. Kenapa ayah minta maaf sih? Ya udah, kalau gitu Laras ke kelas dulu ya.
ngapain sama papa? Kamu pulang nanti, kita makan siang ya sama Reza. Aduh, papa ngapain sih sama Reza? Loh, memangnya kenapa sayang? Papa ngajakin kamu makan siang bareng sama Reza. Enggak mau. Males banget. Ini, kamu ngomong sendiri ya sama Reza. Ih, ngapain sih tuh anak? Nyebelin banget. Halo? Halo? Loh, saya mau kasih kamu, dia malah matiin HP. Memangnya kamu punya salah apa sama dia? Kok dia sampai segitunya amat sama kamu? Astagfirullahaladzim. Gimana nih ya? Nggak mungkin banget buat ngasih tahu yang sebenarnya. Tapi gue nggak bisa biarin masalah ini terus berlarut-larut. Dasar kamu nggak tahu diri. Sini lo. Mau kemana? Apaan sih lo? Miss nyinyir. Pagi-pagi udah tantrum. Lo tuh Miss Ngibul. Lo bilang lo udah ngancurin presentasinya si Laras. Tapi apa? Dia masih bisa menang. Ngibul lo ya? Kok nyalain gue? Itu namanya takdir. Takdir kalau emang lo harusnya kalah. Berani lo ngomongin takdir. Oh, mungkin sekarang juga udah takdirnya buat bokap lo tahu. Kamu ngapain? Bibi, jangan. Ih, matiin nggak? Matiin. Apaan matiin? Bi, diem. Bi, halo Om. Iya, ini Bianca. Om, sebenarnya Bianca pengen bilang, soalnya sama Reza itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Dan si Reza itu bukan orang baik-baik Om. Sebenarnya Sonya itu belum bisa ngelupain Leon, makanya dia sekongkol sama Reza untuk bohongin Om. Makanya Bianca kasihan sama Om gitu, jadi Bianca bilangin ini aja deh ke Om. Aku sebenarnya nggak tega sih Om ngomong kayak gini, tapi ya gimana ya, soalnya Sonya emang belum move on sih dari Leon. Ih! Oke Om, bye. Makan tuh takdir. Ih, nyebelin banget sih cewek. Gimana nih? Dara nggak sadar ya. Makin banyak hal yang nggak di-share sama gue, makin gede jurang hubungan kita. Yon, lo tuh kenapa sih? Pagi-pagi udah busuk muka lo, tau gak? Gue kasih tahu sama lo ya. Harusnya pacaran tuh bikin lo happy, bikin lo semangat, membuat lo menjadi orang yang lebih baik lagi. Lo gak usah tau tentang pacaran, lo juga baru pacaran. Gimana sih lo? Lo seharusnya nanya gue, kenapa gue bete, what's happening bro, bukan lempar tas terus ngajak gue kayak gini. Lo mungkin lebih pergi deh lo. Ya lo sensi banget sih, kenapa sih lo? Ya udah deh, gue bisa gak ya jadi teman biasa? Ya enggak lah, gak bisa. Karena itu orang-orang biasa. Dan gue itu luar biasa. Ya iyalah, Alvino Adijaya. Iya, ya udah, sorry deh Yon. Lo lagi kenapa Yon? Lo ada masalah apa? Cerita dong sama gue. Ini serius mau denger? Ya iyalah, nih kuping gue buat lo. Cerita. Kayak gini men, gue lagi bete sama Dara. Pusing banget gue sumpah, gue gak tau kenapa. I don't know what's happening kayak antara aku sama dia, cuman kayak Terus? Emang gue bete sama teman gue yang katanya mau dengerin gue. Tapi cuma PHP doang. Wah serius lo dia kayak gitu? Masih sibuk sama kegiatan lain. Emang bener ya Dara tuh bener-bener deh keterlaluan banget sih gitu sama lo. Siapa yang ngomongin Dara? Kata lo mau dengerin gue gimana sih? Bentar, sorry Yon. Ada hal yang lebih penting. Lo hold dulu bentar. Gue mau video call sama kepala batu tersayang. Dan gue harap sih sama orang itu satu. Yon. Gue mendingan pakai muka yang sok cool, apa muka kayak happy, senyum 5 jari gitu apa? Gue kayak biasa aja, kayak pleng gitu. Hah? Yon. Apa sih? Lo kenapa sih bete banget?
Ya udah lo tenang deh. Ntar gue kasih tahu ke lo trik gimana lo bisa video callan yang asik kayak gue. Ya? Ini kayak gue pasang muka cool aja deh. Ya, muka cool. Halo Ras. Gila, ganteng banget sih gue. Ya iyalah, pantas aja Laras Ayu Ningtyas jatuh cinta sama gue. Muka lu ganteng, gue gak tau muka jelek tuh kayak gimana. Kok? Vino? Apaan sih dia nih? Pagi-pagi udah video call aja. Bentar deh. Udah rapi belum ya? Kok dia nggak angkat sih? Laras lagi sama siapa ya? Cuma bilang sama cowok lain. Oh, siapa tau sama cowok lain. Kali. Ah udah deh, enggak. Yah, mati. Hai Vin. Ras, kamu lagi sama siapa? Kenapa nggak diangkat-angkat? Vino, penting banget ya. Kalimat pertama yang kamu ucapin ke aku di pagi-pagi itu kayak gitu. Ras, di belakang kamu ada siapa? Toko kayak ada bayangan gitu ngumpet di belakang kamu itu siapa? Cowok lain ya? Kenapa, Ras? Enggak apa-apa kok, lanjutin aja. Vino, kamu tuh ya main asal nuduh. Si Adi lagi belajar tau nggak? Dia keganggu gara-gara kamu. Ya udah, seneng aku nggak tahu. Kirain siapa? Ya emang kamu kirain siapa? Kan ini masih pagi-pagi dan aku juga lagi di kelas. Mau ada siapa lagi emang? Itu tuh si Adi dia lagi belajar tahu gara-gara kamu keganggu. Yaudah, sekarang kamu minta maaf sama dia. Ya kali, ngapain aku minta maaf? Enggak lah, dia juga gak ganggu kan? Yaudah, kalau gitu minta maaf sama aku deh. Apa aku harus minta maaf? Enggak. Ya ayo minta maaf. Minta maaf karena kamu udah posesif sama aku. Enggak. Vino, minta maaf gak? Ya udah, Ras. Aku minta maaf ya. Ya udah, aku maafin deh. Tuh kan, bete kan, sebel kan? Makanya jangan suka posesif kayak gitu. Ya iyalah Ras. Lagian kan bagus dong. Posesif itu artinya tanda sayang. Romantis kali. Malah bagus diposesifin. Romantis dari mana? Kepala lu kebalik kali ya. Iya, ya udah ya. Sekarang aku mau pindah kelas lagi nih, Vin. Tunggu bentar, Ras. Kenapa lagi? Kamu balas dong omongan aku yang tadi. Bilang apa? Omongan aku yang tadi. Maksa banget jadi orang. Balas omongan kamu yang tadi. Maksudnya yang romantis. Bukan, Ras, yang sebelum itu. Posesif. Bukan yang sebelum itu. Tanda sayang. Nah, yang itu. Ya terus maksudnya apa? Yaudah ya Vin, aku udah ngerti kok perasaan kamu, makasih ya. Kok makasih doang sih, Ras? Balas dong omongan aku yang tadi. Aku sayang sama kamu. Kamu. Ayo Ras, masa harus didikte sih? Ngomong sayang aja harus dipaksa. Sedih. Oke. Aku juga sayang sama kamu, Vino. Tadi kamu ngomong apa, Res? Sorry tadi, aku nggak terlalu denger. Ulangin sekali lagi dong. Vino, masa aku harus ngomong sekarang sih? Ayo dong, Ras. Sekali lagi coba kamu ngomong. Mau aku rekam? Iya, aku juga sayang sama kamu. Laras? Laras? Ayah?
Ras, bisa ayah pinjam handphonenya? Iya ya. Vino, sekali lagi saya minta sama kamu, tolong jangan hubungi Laras lagi. Ras, kok dimatiin sih? Ras, mulai hari ini handphone ayah yang pegang. Supaya kamu nggak berhubungan lagi sama Vino. Yon, ini gue harus gimana Yon? Masa Pak Samsul marah sama gue? Gue harus ngapain coba? Masa calon mertua gue gak suka sih sama gue? Yon, gue harus ngapain? Kasih tau dong gue harus ngapain? Sekarang lo minta saran gue. Ya iyalah Yon, please lo kasih tau gue harus ngapain Yon. Ini masalah serius lo, ini fatal. Yon, gue harus ngapain? Bodoh amat. Kok lo malah gitu sih? Lo jahat banget sama gue. Yon, lo ngerjain gue ya? Siapa yang ngerjain sih? Lo tanya aja sama Laras. Kan lo dia pernah benci kan sama nyokap lo. Gue cabut ah. Iya. Tapi Yon, pikir sendiri. Yon, orang udah kata udah gede gimana sih? Yon. Wah, dasar. Nggak, temen nyebelin banget. Sekarang gue harus ngapain coba? Masa di saat gue lagi sayang-sayangnya jadi ada masalah kayak gini? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Ini sih Mbak numpang bagiin brosur ya. Oh Ini iya. produk terbaru nih, fresh milk. Pokoknya ini susu segar, alami, sehat. Ini ada 3 varian rasa, ada coklat, vanilla, sama strawberry. Oh ya udah deh, saya ambil 2. Maaf Mbak, ada yang bisa saya bantu? Maaf Mas, saya mau minta izin untuk bagiin brosur produk saya di dalam untuk tamu-tamunya. Boleh kan? Mohon maaf sekali Mbak, tapi di restoran kami tidak diperkenankan. Oh, kalau gitu saya boleh ngomong sama manajernya nggak? Bisa dites dulu kok produknya. Saya bawa testernya di mobil, bisa saya ambilin dulu. Ngapain tuh jualan-jualan sini? Mbak Dara, silakan. Lola, lo kerja di sini sekarang? Iya, kan bukan Diana ya? Ngapain gue sosokan sama lo? Iya, gue kerja di sini. Terus lo jadi SPG? SPG susu? Sih lo, emangnya ada yang salah ya? Jelas salah lah. Ini tuh restoran, tempat jualan makanan dan minuman. Terus lo datang ke sini nawarin minuman lo sendiri. Mikir lah, nggak etis tau nggak? Lo tuh melanggar kode etika orang jualan makanan dan minuman. Gue aja tahu, masa lo yang tajir, terus kuliahan nggak tahu. Kayaknya gue langsung ngomong sama manajer lo aja deh. Bisa kan? Mau ngomong sama manajer gue? Nggak bisa. Dia tuh pasti sibuk. Udah lo mending sana deh. Apaan sih lo? Sana, udah jangan Apaan sih? Gue pengen ngomong sama manajer lo. Sana. Ini apa sih? Dara? Mama? Lo, kamu ngapain di sini sayang? Kamu apain anak saya? Kamu pikir saya nggak dengar apa tadi? Enggak. Anu. Kamu pikir saya nggak dengar ya? Kamu itu nggak sopan toh nggak sama anak saya? Iya, maaf Bu. Mana manajer kamu? Saya mau bicara sama dia. Iya Bu, sebelumnya saya juga mohon maaf atas kelancangan nih pegawai saya nih yang bibirnya kayak polisi tidur.
Pokoknya saya janji tidak akan terulang lagi. Lu buruan minta maaf. Gue boleh yakin memang gue nerima kerja lu, gue stroke mati muda Bu. Udah gini aja deh, kalau lu minta maaf, lu gue kasih voucher makan. Beneran Mas? Iya, makanya udah buruan soalnya minta makan. Minta makan, minta maaf. Mbak Dara, Bu. Saya minta maaf ya. Tolong ya Pak, lain kali kalau Bapak mau cari karyawan, Bapak harus seleksi betul-betul. Masa karyawan ke customer sikapnya seperti itu? Iya Bu, saya berjanji masukan Ibu akan saya keluarin. Aduh, keluarin lagi. Lu sih, gue lu nih. Maksudnya masukan Ibu akan saya garis bawahin. Saya juga akan menyeleksi lebih mendasar dan lebih mendalam serta lebih ketat dalam mencari pegawai untuk restoran Pierce. Ya harus. Aduh, kalau papa nanya kenapa gue bagiin brosur segala, gue mesti ngomong apa nih? Sayang, kita langsung gabung ke Papa aja ya. Bos, vouchernya mana? Tar voucher aja lu. Bukan gue bilang ya, kalau lo kerja sama gue nih, gue setruk, gue mati muda, tau gak lu? Ya tapi kan Bos bilang kalau mau ngasih voucher makan. Mintanya sama mak lu. Makan lagi lu. Tapi kan Bos janji. Duduk. Ternyata benar apa yang Bapak lihat. Kamu di sini. Ngapain di sini? Coba lihat. Iya. Apa ini? Tugas kampus? Bagi-bagi brosur? Produk apa ini? Enggak Pak, bukan tugas kampus. Dara lagi coba buka usaha sendiri. Itu salah satunya. Susu? Kamu jualan susu? Ya, yang penting kan usaha sendiri Pak. Dara, sebelum ini kamu sudah usaha kafe, tapi kamu gagal, iya kan? Angkat telepon. Aduh, kenapa Leon nelfon di saat yang nggak tepat sih? Kenapa di reject? Ya, nggak apa-apa, Pak. Kan Dara lagi ngomong sama Papa. Masa iya Dara angkat telepon? Sini, Papa lihat. Sini! Enggak kok, Pak. Bukan telepon penting juga. Sini! Papa lihat! Sini! Dia lagi. Pasti Vino kepikiran kata-kata ayah deh, sampai nggak ngeh gitu kalau aku ada di sini. Padahal biasanya kalaupun aku ngumpet, pasti dia bisa tahu keberadaan aku. Kenapa sih di saat aku udah bisa menerima Vino dan memantapkan pilihan aku ke dia, kenapa ada aja halangannya? Mana sekarang ayah lagi yang gak suka sama hubungan kita? Masa iya aku nentang ayah? Tapi apa bisa
sehari aja aku nggak lihat dan nggak ngobrol sama Vino. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Kayaknya gue harus pinter-pinter deh cari perhatiannya Pak Samsul. Biar hubungan gue direstuin sama Laras. Vino. Pak Samsul, Vino ngapain di sini? Nggak usah, ini kerjaan saya. Gak apa-apa Pak, saya mau bantuin Pak Samsul. Lagian biar pekerjaan Pak Samsul lebih ringan. Nggak perlu. Nggak perlu, saya bisa sendiri. Ya beneran nggak apa-apa Pak, saya ikhlas kok bantuinnya. Itu tuh masih kotor tuh Pak. Banget sih sampahnya. Tuh kan, capek kan? Udah biar saya aja yang kerjain sendiri. Udah Vino, ini kerjaan saya. Gak apa-apa kok Pak. Tapi kayaknya emang gedung ini kegedean ya Pak. Kalau kita berdua doang yang bersihin. Gini aja Pak, saya telepon bantuan ya. Sebentar Pak. Halo Bim. Bim, lo masih di kampus kan? Ya udah bagus. Bim, sekarang lo ajak semua anak buah lo ke gedung olahraga. Gue butuh bantuan lo semua. Gue tungguin pokoknya. Oke Bim. Tapi yang Vino, ini udah Pak Samsul tenang aja Pak. Saya udah telepon bantuan kok Pak. Dan palingan bentar lagi mereka juga nyampe ke sini. Jadi mendingan sekarang Pak Samsul istirahat dulu ya Pak. Biar saya yang lanjut bersih-bersih. Oke Pak, Bapak tenang aja. Saya aja yang bersih-bersih ya. Pak Bimo? Ya Mbak Aras, Ada apa nih? Kok tumben rame-rame kayak gini? mau ke gedung olahraga Mbak. Mas Vino menyuruh kami untuk sekarang juga pergi ke gedung olahraga. Oh ya? Emangnya ada apa? Soal itu saya juga kurang tahu Mbak, Mas Vino itu maksudnya apa. Yang jelas kami harus ke sana sekarang. Mbak, maaf, kami buru-buru. Permisi dulu ya Mbak. Iya Pak.